Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Friandini, guru Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 23 Jakarta. Kali ini kita akan membahas mengenai teks biografi, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Baik, kita akan masuk ke materi. Ya, dalam pembelajaran teks biografi ini kita akan mempelajari berdasarkan KD 3.14, yaitu menganalisis butir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Lalu ada di 4.14, yaitu menyajikan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dapat dibaca secara tertulis. Sedangkan untuk indikatornya, yaitu siswa akan diminta untuk mampu mendeteksi butir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi, kemudian menyeleksi butir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi, kemudian menyampaikan laporan lisan hal-hal yang dapat diteladani, lalu menulis laporan hal-hal apa saja yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi tersebut. Baik, selanjutnya ya, persepsinya adalah pernahkah kalian mendengar istilah biografi? Pasti pernah ya. Biografi itu adalah data seseorang. Nah, di mana nih kira-kira kalian dapat menemukan biografi? Nah, tulisan biografi itu terdapat di halaman belakang novel atau buku fiksi. Di sana berisi data-data mengenai penulisnya secara ringkas. Kemudian apa sih bedanya antara biografi dengan autobiografi? Nah, kalau biografi itu adalah yang menulis itu orang lain. Ya, sedangkan autobiografi itu ditulis oleh diri sendiri. Itu ya. Lalu, apa saja struktur yang ada di biografi? Struktur di biografi ada 3. Lebih detailnya nanti akan kita pelajari di slide berikutnya ya. Lalu apa saja aspek kaidah kebahasaan yang ada di biografi? Nah, ini pun ada di slide berikutnya ya. Jadi lanjut saja. Ya, struktur teks biografi. Di sini ada struktur teks biografi. Struktur teks biografi itu ada 3. Pertama orientasi, kedua urutan peristiwa, mulai dari awal sampai akhir kehidupan si tokoh jika memang sudah nanti meninggal. Atau jika belum, maka periode saat ini sudah ada di tahapan apa. Lalu ada reorientasi. Reorientasi itu adalah seperti bagian kesimpulan atau penegasnya gitu ya. Baik, kita lihat detailnya. Ya, orientasi itu apa sih? Orientasi itu biasanya isinya mengenai pengenalan, nama, tempat, dan tanggal kelahiran atau masa kecilnya beserta latar belakang keluarganya. Sedangkan struktur kedua yang berupa urutan peristiwa kehidupan tokoh, biasanya itu adalah peristiwa hidup dia, hidup tokoh yang kita ceritakan, mulai dari latar pendidikannya dia, pekerjaan atau karirnya, cita-citanya jadi apa, visi hidup atau prinsip hidupnya seperti apa, dan prestasi-prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh tokoh. Itu ada di urutan peristiwa, yaitu struktur kedua. Lalu struktur ketiga adalah reorientasi. Nah, di sini berisi penegasan kelayakan tokoh. Kenapa sih boleh dibiografikan? Kenapa sih layak kita apresiasi di biografi? Nah, jadi harus ada sesuatu yang memang layak dijadikan sebagai biografi. Misal, dia itu adalah tokoh yang sangat berpengaruh di dunia, atau memiliki prestasi yang luar biasa. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai latar reorientasi. Jadi ditegaskan di situ ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, lalu kita kebahasaan teks biografi itu kita lihat
ada partisipan. Pertama, ya, apa sih partisipan? Partisipan itu adalah pelaku atau tokoh yang diceritakan dari biografi tersebut. Kedua, ada pronomina. Pronomina atau yang sering kita kenal sebagai kata ganti orang. Nah, spesialnya di biografi itu biasanya kan karena dia dituliskan oleh orang lain, maka pronomina yang dipakai adalah orang ketiga tunggal, karena kita menceritakan satu orang. Jadi dia menggunakan ia, dia, beliau, atau nya ya. Nah, lalu kata kerja tindakan yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah kata kerja tindakan. Maksud di sini apa? Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang menceritakan mengenai peristiwa atau perbuatan fisik. Nah, verba ini ditandai dengan imbuhan aktif, bisa me, bisa ber. Ya, karena tindakan berarti dia melakukan, berarti harus aktif. Seperti itu. Keempat, ada kata adjektiva. Nah, kata adjektiva sendiri itu biasanya berupa kata sifat. Karena kita itu di dalam teks biografi harus menceritakan sifat-sifat tokoh secara detail, berarti akan menggunakan kata adjektiva atau kata sifat. Ya, biasanya kata-kata ini kalau di dalam teks biografinya ditandai dengan kata adalah, merupakan, yang nantinya akan mendeskripsikan mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh si tokoh, gitu ya. Baik, kemudian kelima, ada kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif di sini biasanya berupa kata atau verba imbuhan pasif. Bisa menggunakan kata di atau ter, cuma kebanyakan pasti menggunakan kata di untuk pasifnya. Ya, di sini kata kerja pasif fungsinya untuk mendeskripsikan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Oke, lalu yang ke-6 ada kata kerja material atau verba. Nah, ini sama nih seperti yang tadi di awal, jadi sama-sama menggunakan imbuhan me. Ya, intinya sama-sama menceritakan tentang peristiwa. Itu di sini menginspirasi, memahami, mencintai, berarti tidak menutup kemungkinan menggunakan imbuhan ber juga, gitu ya. Baik, lalu yang terakhir, yang ke-7 ada konjungsi temporal. Nah, konjungsi itu adalah kata hubung. Temporal artinya waktu, berarti akan menggunakan kata hubung yang menunjukkan waktu. Contoh, sebelum, pada saat, kemudian, hingga, selama, saat itu, dan lain-lain yang menunjukkan waktu. Boleh maju, boleh mundur ya, yang penting masih menunjukkan kata hubung waktu. Dan tergantung situasional saat menggunakan konjungsinya ya, saat menulis biografi. Oke, baik, kemudian nah, ini ada bagan atau tabel yang menunjukkan penggolongan pronomina dalam bahasa Indonesia. Jadi ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Ada tunggal dan ada jamak. Nah, tadi yang disampaikan, kalau untuk biografi kita sering menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, lalu untuk autobiografi, karena yang membuat adalah diri sendiri, maka harus menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Seperti itu. Ya, lalu tugasnya nanti kalian akan diminta untuk menceritakan kembali tokoh dari teks biografi B.J. Habibie ya. Di dalam buku paket itu ada teks biografi mengenai B.J. Habibie, nanti silakan dibaca. Kemudian silakan diceritakan kembali dengan kerangka 3 yang ada di slide ini. Siapa sih Bapak B.J. Habibie itu? Kemudian apa saja yang dilakukan oleh beliau? Lalu peristiwa apa saja yang dihadapi oleh beliau selama hidupnya hingga dia bisa sangat berpengaruh dan bisa menjadi tokoh inspiratif yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, contoh cara mengerjakannya itu adalah kerangkanya tadi, dan slide berikutnya adalah ini adalah awalan kalimat sebagai pengantar tugas kalian ya, menceritakan kembali sosok Bapak B.J. Habibie yang digambarkan pada teks cerita ulang yang ada di buku paket. Kemudian kalian rangkum berdasarkan kerangka yang tadi, buat seperti ini di buku latihan.
Ya, itu tugas pertama. Oke, baik, kita langsung ke tugas berikutnya. Ya, menyajikan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi Bapak B.J. Habibie ya. Nah, di sini kalian akan diminta untuk memberikan pendapat Anda mengenai makna atau nilai yang bisa diteladani dari sosok Bapak B.J. Habibie. Ya, boleh dicari apa-apa saja yang menginspirasi, lalu silakan dikerjakan sebagai soal mencari hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh. Oke, itu saja yang bisa disampaikan oleh saya. Nah, sebelumnya kita akan simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kali ini. Oke, ada yang namanya biografi. Biografi itu adalah tulisan yang berisi riwayat hidup seseorang atau data pribadi seseorang ya, yang masih umum, yang ditulis oleh orang lain dalam beberapa kalimat atau buku. Nah, biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga ya. Lalu autobiografi. Autobiografi adalah masih sama, berisi riwayat hidup pribadi secara detail. Ya, kenapa detail? Karena yang menulis adalah diri sendiri. Berarti ditulis oleh diri sendiri ya, autobiografi itu. Kemudian ada seseorang bisa menjadi tokoh dunia karena dia itu memiliki karya dan dia memberikan sumbangsi pemikiran, pengorbanan, dan jadi payahnya untuk kepentingan umat dunia yang diakui secara internasional. Kemudian struktur teks biografi itu ada 3. Orientasi yang pertama, kedua ada urutan peristiwa tokoh, dan ketiga reorientasi. Ya, tadi sudah detail dijabarkan di slide sebelumnya. Lalu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya ini terdiri atas 7 ya. Ada pertama partisipan, kedua pronominanya, ketiga kata kerja berupa tindakan, maka di sini adalah imbuhan aktif. Kemudian ada adjektiva, lalu ada kata kerja pasif, kemudian ada kata kerja material, dan terakhir ada konjungsi temporal yang berupa waktu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.